Dari ruang terbuka yang menenangkan, hingga taman-taman megah yang berfungsi ganda, lanskap kita nggak cuma soal keindahan. Apa tujuan asli dari taman-taman pertama dibangun manusia? Gua akan mencoba membuat beberapa video yang mungkin hasilnya berpart-part lah untuk membahas cerita ini. Ya karena gue mau mencoba memberikan informasi yang sedikit lebih detail dari sebelumnya. Makanya kenapa gue mau coba bahas segmen per segmen di beberapa video berikutnya. Jadi harapannya gak ketinggalan nih episode-episode selanjutnya. Jadi kira-kira berapa lama sih manusia cuman hidup seadanya di alam? Ternyata manusia mulai menetap dan merancang tempat tinggal mereka sekitar 12.000 tahun yang lalu pada zaman Mesolitikum atau zaman batu. Mereka nggak lagi sekedar hidup di alam liar, tapi mungkin mikirnya ya gimana caranya bikin tempat tinggal yang lebih nyaman dan aman. Mereka juga mulai mencari tempat tinggal yang dekat dengan air, kayak danau atau sungai, dan mulai bikin jalur-jalur kecil di hutan. Ya, bisa dibilang mereka udah mulai bikin infrastrukturnya sendiri. Mulai dari situ, manusia jadi semakin paham tentang pentingnya memanfaatkan ruang sebaik mungkin. Mereka mulai mengelola lahan, misalnya menanami pohon di sekitar tempat tinggal, atau menata lahan agar lebih nyaman. Ya, ini semua adalah bentuk pertama dari apa yang kita sebut sebagai desain lanskap. Tapi yang menarik adalah desain lanskap bukan cuma tentang mempercantik lingkungan aja. Jadi di peradaban kuno, lanskap mulai punya banyak tujuan. Contohnya di Mesopotamia, sekitar 4.000 tahun yang lalu, taman-taman pertama itu mulai dibangun. Taman Babilonia yang terkenal dengan keindahan dan keunikannya, itu dibangun dengan tujuan yang lebih dari sekedar estetika. Taman itu bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga sebagai simbol kekuatan dan kemakmuran seorang raja pada masanya. Jadi di sini kita mulai melihat nih perbedaan besar antara alam liar dan lanskap yang diatur. Manusia mulai mengendalikan alam untuk menciptakan tempat-tempat yang memberi rasa damai dan juga kemewahan. Taman Babilonia terkenal dengan keberadaan air mancur yang mengalir, bukan cuma indah, tapi juga menunjukkan kemajuan teknologi pada zaman itu. Bayangin deh, mereka bahkan bisa mengalirkan air ke tempat yang jauh dengan sistem irigasi yang sangat canggih di zamannya. Terus, selain di Mesopotamia, di belahan dunia lain, Mesir misalnya, mereka juga nggak ketinggalan dalam hal desain taman. Kalau taman-taman di Mesir ini lebih berfungsi sebagai ruang untuk beribadah, dengan tanaman yang dipilih untuk mendukung kehidupan spiritual mereka. Mereka juga nggak cuma menanam tanaman yang enak dipandang, tapi juga tanaman yang punya makna khusus, seperti pohon palem atau bunga teratai. Jadi, taman itu bukan hanya tempat untuk bersantai, tapi juga tempat untuk mendekatkan diri pada dewa-dewa mereka. Seiring berjalannya waktu, konsep desain taman mulai berkembang ke berbagai budaya lain, mulai dari taman Zen di Jepang, yang lebih menekankan ketenangan dan kesederhanaan, hingga taman-taman klasik di Eropa yang terinspirasi oleh mitologi dan sejarah. Setiap peradaban punya cara uniknya sendiri untuk mengatur alam, dan ini menjadi warisan yang terus berkembang hingga sekarang. Setelah Mesopotamia dan Mesir, giliran peradaban Romawi dan Yunani nih mengembangkan konsep desain lanskap dengan cara yang sangat berbeda. Di Yunani, taman-taman digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari tempat berlatih fisik hingga tempat berpikir dan berdiskusi bagi para sang filsuf. Taman-taman di sana nggak cuma berfungsi sebagai ruang publik, tapi juga sebagai tempat untuk meditasi dan refleksi diri. Sementara itu, Romawi membawa desain taman ke level yang lebih megah. Mereka mulai menata taman dengan cara yang sangat terstruktur, seperti yang terlihat di Villa Hadrian di Tivoli, Italia. Taman Romawi sangat memperhatikan elemen-elemen seperti air, patung, dan tanaman yang semuanya disusun secara simetris untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan. Taman ini juga menggabungkan fungsi sebagai tempat hiburan, karena di dalamnya ada kolam renang, teater kecil, dan ruang untuk acara-acara sosial lainnya. Masuk ke zaman Renaissance,
Desain taman mulai menonjolkan prinsip-prinsip simetri dan kesempurnaan. Nah, di sini arsitek landscape seperti André Lenôtre yang merancang Taman Versailles di Prancis, itu sebuah taman kerajaan yang terletak di sebelah barat daya istana, yang menjadikan tamannya itu menjadi ikonik. Taman-taman seperti ini berfungsi untuk menonjolkan kekuatan dan kekuasaan penguasa dengan taman yang luas dan teratur, dihiasi patung, air mancur, dan jalur-jalur yang lurus. Dari beberapa taman di atas dan sejarahnya, maka ada dampaknya buat kehidupan kita di hari ini yang kita rasakan. Dan itu juga sangat mempengaruhi kehidupan kita dalam mengenal ruang luar. Seiring berjalannya waktu, desain lanskap terus berkembang. Dari taman-taman kuno yang dibuat untuk menunjukkan kekuatan dan kemakmuran, sampai taman-taman modern yang kita nikmati hari ini, yang lebih mengutamakan kenyamanan dan berkelanjutan. Taman-taman kota kini bukan hanya untuk estetika, tapi juga untuk memberi ruang bagi kita untuk beristirahat, bersosialisasi, berinteraksi dengan alam. Dari zaman dulu hingga sekarang, desain lanskap tetap punya peran besar dalam kehidupan manusia. Taman-taman, ruang hijau, dan lanskapnya yang kita desain bukan hanya tempat untuk bersantai, tapi juga menciptakan hubungan yang lebih dekat antara kita dengan alam. Bahkan dalam lanskap urban yang sibuk, kita butuh ruang yang bisa meningkatkan kita akan keindahan alam. Makanya kita butuh tempat-tempat healing. Jadi, gimana menurut kamu? Apa yang akan terjadi dengan lanskap masa depan? Apa yang kita bisa lakukan untuk terus mengembangkan ruang hijau yang bermanfaat bagi semua? Jangan lewatkan episode selanjutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana desain lanskap mempengaruhi kehidupan kita dan bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Sampai jumpa.